Halo Londoners, kembali menjumpai Anda di LSPR News Online. Bersama saya Nurul Syabina Marasabesi yang akan menghadirkan sejumlah informasi aktual dengan narasumber terpercaya. Berikut berita selengkapnya. Londoners, seni teater adalah sebuah kegiatan yang mengekspresikan kehidupan masyarakat. Seni teater seringkali dianggap sebagai pertunjukan seni yang lengkap, karena seni teater menggabungkan seni musik dan seni rupa. Akan tetapi, di saat ini, masyarakat Indonesia masih memandang rendah pekerja seni, walaupun seni sudah lama dikenal di Indonesia. Lantas, apa saja yang perlu dilakukan oleh pekerja seni di era saat ini? Apakah pekerja seni di Indonesia sudah mendapat perhatian dan apresiasi dari masyarakat Indonesia? Sudah ada rekan kami Aurel Angelica di segmen Room Talk yang akan membahas lebih lanjut bersama narasumber kami. Silahkan Aurel. Baik, terima kasih Nurul Syabina. Halo Londoners, senang menjumpai Anda di Room Talk bersama saya, Aurel Angelica. Indonesia adalah negara yang kaya akan keseniannya. Ironisnya, profesi seniman belum dianggap sebagai pilihan karir yang menjanjikan di Indonesia. Seni belum dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Jika hal ini berlanjut, bagaimana jika kesenian di Indonesia punah? Untuk itu, di sesi Room Talk kali ini kami mengundang seorang dosen, namun juga seorang seniman. Siapakah dia? Di sebelah saya telah bergabung Miss Karina Indah Septiani selaku dosen Performing Arts Communication di LSPR. Selamat datang Miss Karina. Terima kasih. Apa kabarnya Miss? Ya, baik kabarnya Aurel. Aurel gimana kabarnya? Baik Miss. Nah, Londoners, mungkin sebagian dari kalian sudah familiar ya dengan wajah Miss Karina karena mungkin saat semester 1 kalian sudah bertemu di mata kuliah Performing Arts Communication ya Miss? Iya, betul sekali. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut ke sesi pertanyaannya. Nah, Londoners, ternyata Miss Karina ini alumni LSPR. Dan ternyata yang saya dengar-dengar Miss Karina ini adalah mahasiswa aktif pada masanya. Benarkah Miss? Ya, kurang lebih sama dengan Aurel dan teman-teman di FTVC. Miss juga dulu sempat menjadi ASDOS ya Miss? Iya. 2012 sampai 2018. Iya, betul. Sekitar kurang lebih 6 tahun. Lalu Miss, boleh tahu jurusannya dulu apa ya Miss saat S1? S1 saya Mass Communication, kalau sekarang namanya Broadcasting and Digital Media Communication, BDMC sebutannya. Nah, tapi Miss ini seorang seniman dan juga dosen PAC. Nah, Ya. gimana nih Miss perjalanan karir Miss dari lulus dari jurusan Meskom ke PAC gitu? Oke, jadi memang sewaktu saya kuliah di LSPR pertama kali, lucunya saya tertarik dengan LSPR Teatro. Jadi waktu saya dapat flyer ketika SMA, itu yang membuat saya yakin masuk LSPR adalah LSPR Teatro. Saya nggak pernah terpikir kalau di LSPR itu ada jurusan yang dunianya jurnalistik, broadcasting, dan lain-lain. Sampai akhirnya, oke, saya tertarik masuk ke sana, tapi tetap hati saya gitu ya, itu pengennya adalah menekuni bidang teater. Karena dari kecil memang kebetulan papa saya mantan seniman juga, kemudian saya dari kecil dibiasakan untuk ikut, nggak pernah les ya, jadi otodidak belajar nyanyi, kemudian belajar nari dan lain-lain. Jadi itu yang membuat saya tergerak untuk bisa coba masuk ke dunia teater ya, jadi lewat LSPR Teatro itu. Lalu setelah lulus gitu, Miss ngambilnya apa lagi ya Miss? Jadi bisa jadi ini nih, lanjut terus ke melatih mahasiswa jadi apa? Teater dan sebagainya Miss. Ya, jadi memang di LSPR Teatro sendiri saya betul-betul diasah ya kemampuannya untuk bisa kerja di belakang layar dan di depan layar. Dari mulai peran yang kecil cuma jadi cameo 5 menit keluar, terus habis itu 5 menit lagi masuk dan lain sebagainya gitu. Terus saya juga pernah di bidang harus membuat stage, harus membuat properti, dan akhirnya saya terpilih jadi presiden teatro waktu itu. Sebuah pengalaman yang memang mungkin mustahil kalau dipikir-pikir karena saya anak maskom gitu ya, tapi karena kecintaan saya lagi-lagi di dunia pertunjukan, khususnya seni pertunjukan, itu yang membuat saya yakin bahwa ini adalah jalan hidup saya gitu. Sampai akhirnya saya menerima tawaran jadi asisten dosen untuk mata kuliah yang sama, dan itu cukup lama, selama 6 tahun ya saya menggeluti itu, belajar dari satu dosen ke dosen lain. Jadi
nggak sampai cuma sekedar S2 saja, karena memang S2 saya juga berbeda ya, Aurel. Lagi-lagi saya senang sekali belajar hal yang berbeda, tapi semuanya itu masih berkaitan dengan seni pertunjukan ya. Jadi waktu saya S2 pun gitu, saya ngambil tesis akhirnya itu adalah tentang pertunjukan seni lokal di Indonesia yang memang lumayan sudah tergerus zaman, kurang lebih begitu. Nah, untuk yang kita tahu nih, Miss, di Indonesia ini sudah ada stereotip kalau pekerja seniman itu pokoknya dianggap sebelah mata, dianggap tidak menjanjikan. Buat apa jadi seniman? Kebanyakan orang tua kalau anaknya mau jadi seniman tuh kayak, kamu jadi pengusaha aja, kamu jadi pegawai aja, kebanyakan kayak gitu kan, Miss? Iya, biar balik modal. Nah, itu tanggapan Miss seperti apa, Miss? Ya, sebenarnya nggak ada yang salah ya, karena orang tua itu niatnya baik. Mereka mau menguliahkan kita, ujung-ujungnya pasti mau kita sukses, kita bisa menjadi orang yang membanggakan gitu. Dan ya tadi ya, istilah katanya balik modal. Kenapa nih teman-teman ya? Karena orang tua sudah menginvestasikan kalian gitu ya dengan uang kuliah yang sangat tidak murah gitu. Sehingga harapannya ketika teman-teman nanti lulus, teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang kurang lebih sepadan lah dengan apa yang dikeluarkan gitu. Tapi buat saya pribadi agak sedikit sedih karena ternyata memang itu tidak bisa dipungkiri, sehingga banyak orang tua yang sampai dengan saat ini masih menutup mata bahwa pertunjukan itu adalah suatu hal yang tidak bisa menguntungkan. Padahal kita hidup juga setiap harinya dari pertunjukan kan. Kalau nggak ada hiburan, entah itu lewat sosial media atau kita misalnya nonton di pertunjukan di atas gitu ya, kayak di auditorium kita gitu, akan bosan hidup kita gitu. Jadi itu yang dilupakan, dan mereka selalu berpikirnya karena kamu itu sudah kuliah mahal-mahal, jadi kamu harus suatu hari nanti misalnya jadi manajer atau jadi pengacara atau jadi dokter gitu yang lebih menjanjikan gitu. Jadi buat mereka mungkin ini belum menjanjikan. Baik, Miss. Miss boleh kasih gambaran sedikit, mungkin para Londoners ada yang pengen memfokuskan atau memantapkan passionnya, kayaknya saya memang di dunia seni ini nih. Gambarannya seperti apa, Miss, kalau kita kerja di dunia seni nanti? Oke, gambarannya yang pasti yang pertama ya, Aurel. Dunia seni itu memang adalah dunia yang tidak bisa kita tebak. Ketika kemarin pandemi itu, orang yang paling terdampak adalah orang seniman kan. Jadi mereka tidak punya lapangan pekerjaan, karena siapa yang mau keluar rumah, semuanya di dalam rumah dan nggak bisa menonton pertunjukan. Tapi kita adalah orang yang paling kreatif karena kita nggak punya panggung, tapi kita bisa pindahkan itu ke online. Nah itu teman-teman memang spesial ya, karena tidak semua orang punya kreativitas yang sama, sehingga kalau misalnya teman-teman meyakinkan diri, itu gimana caranya? Ya tanya pada diri sendiri dulu nih, sebenarnya kamu tuh talentanya ada di mana? Apakah kamu akan senang menjalani itu selama kurang lebih 3 tahun ke depan? Lalu setelah itu kamu mau jadi apa? Karena yang tadi saya bilang, kalau kamu nyari gaji besar, nggak ada di jadi seniman. Ya gitu, kita nggak bisa menjanjikan itu. Tapi kamu mau hidup yang lebih indah, kamu mau hidup yang lebih senang karena passion kamu ada di situ, dan kamu nggak akan ngerasa capek tiap kali bangun pagi karena kamu akan ketemu dengan orang yang berbeda setiap hari. Itulah yang bisa saya janjikan ketika kamu masuk ke performing arts. Aduh, menyentuh hati sekali ya, Miss. Oke, yang terakhir nih, Miss, sebelum kita menutup sesi room talk kita kali ini. Menurut Miss, yang perlu dikembangkan dari dunia seni, khususnya teater di Indonesia itu apa, Miss? Oke, ini menarik banget ya, Aurel. Karena saya sebelum ngobrol dengan Aurel juga kemarin sempat buka-buka materi saya. Saya mengajar historical performing arts juga bersama dengan Ibu Faiza. Dan memang menyedihkan sekali teman-teman, banyak teman-teman muda di sini yang belum memahami sebenarnya pentingnya kita belajar budaya itu apa sih. Dan banyak teman-teman di kelas kita juga yang ternyata kalau kita tanya, kamu tahu ketoprak nggak? Jawabannya, oh ketoprak itu yang pakai kacang ya, Miss? Bukan, ketoprak itu salah satu kebudayaan kita yang memang sudah tidak lagi kita dengar, tapi itu lucu sekali. Dan ketoprak itu sekarang diadaptasi menjadi OVJ, ada juga lapor Pak dan lain-lain gitu. Jadi kita itu suka lupa sama sejarahnya. Nah, buat teman-teman semuanya, khususnya para Londoners, kenapa sih kita penting sekali untuk mengetahui hal itu? Ya karena ini adalah bagian daripada budaya kita. Sehingga bagi kita yang memang tidak memahami hal itu, selayaknya kita perlu tahu sedikit lah. Ya, setidaknya kita perlu memahami sedikit apa sih sebenarnya
peninggalan nenek moyang kita, warisan kita itu apa. Nah, di situ baru teman-teman akan sadar bahwa kebudayaan Indonesia tuh banyak ya, bukan cuma sekedar wayang, bukan cuma sekedar ketoprak doang, tapi lebih daripada itu, Aurel. Baik. Gitu. Sebelum menutup, terakhir ya Miss, apa Miss punya kata-kata terakhir penyemangat untuk para Londoners mungkin yang sedang mengejar passionnya agar dia tetap semangat dan yakin gitu Miss? Oke, yang pasti untuk para Londoners, ikuti kata hatimu, bukan kata hati temanmu ya, bukan juga jalan hidup teman-temanmu, karena yang menentukan karir dan masa depan adalah dirimu sendiri. Dan yang pasti ketika kamu nanti keluar menjadi sarjana ilmu komunikasi, harapannya kamu bisa menjadi sarjana ilmu komunikasi yang unggul, yang berakreditasi, dan menjadi orang yang bisa membanggakan keluarga dan juga negara. Itu dari saya. Terima kasih ya Miss Karina karena sudah menyempatkan waktunya memberikan insight dan juga masukan-masukan yang sangat bermanfaat pastinya untuk para Londoners yang ingin mengejar passionnya. Terima kasih Miss. Sama-sama, terima kasih juga. Londoners, finding your passion isn't just about finding careers and money. It's about finding your authentic self. Mencari passionmu bukan hanya sekedar karir dan uang. Itu adalah tentang mencari jati dirimu yang sebenarnya. Teruslah raih mimpi sampai setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Demikian pembahasan hari ini mengenai dunia seni. Saya Aurel Angelica, kembali ke Nurul Syabina. Hoax semakin tersebar di mana-mana. Selalu ada oknum tertentu yang menyebarkan informasi bohong, sehingga membuat masyarakat resah dan percaya terhadap berita tersebut. Perlu diingatkan agar memanfaatkan media sosial yang baik dan tidak mudah termakan isu yang tidak benar. Baik, terima kasih Aurel dan Miss Karin atas informasi dan obrolan menarik seputar pertunjukan seni. Londoners, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di LSPR News Online untuk hari ini. Saya Nurul Syabina Marasabesi, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa.